Halo semuanya, menurut kalian bagaimana sih pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wangon 2? Dan apa dampak jika kurang optimalnya pengelolaan limbah medis di Puskesmas? Mari kita simak video berikut ini. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Secara umum, klasifikasi limbah di Puskesmas Wangon 2 ada dua, yaitu limbah medis dan limbah non-medis. Limbah medis merupakan limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis terhadap pasien, seperti kasa, kateter, perban, plester, masker, handscoon, dan sampah yang terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien. Limbah non-medis adalah semua limbah padat di luar limbah medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan kantor, administrasi, hingga dapur seperti plastik, kertas, bungkus obat, kemasan minuman dan makanan, dan sampah yang tidak terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien. Pengelolaan limbah medis di Fasienkes mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah P3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah harus dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah di lingkungan. Pengelolaan limbah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan limbah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, serta pengolahan dan penimbunan limbah menggunakan cara yang benar. Puskesmas Wangon 2 merupakan salah satu tempat penghasil limbah medis. Sesekali masih ditemukan limbah yang tercampur atau tidak ditempatkan sesuai dengan jenis limbahnya, sehingga akan berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bersama di Puskesmas. Limbah yang belum terkelola secara optimal dapat menimbulkan masalah lingkungan, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kebayangkan jika kita hidup berdampingan dengan limbah yang tidak dikelola dengan baik, betapa berbahayanya bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan di Puskesmas. Tahapan pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wangon 2 yaitu yang pertama yaitu tahap pemilahan dan pewadahan. Petugas melakukan pemisahan limbah sesuai identifikasi dan karakteristik limbahnya. Untuk limbah benda tajam seperti bekas jarum suntik dimasukkan ke dalam safety box. Untuk limbah medis seperti kapas bekas dimasukkan ke tempat sampah yang dilapisi kantong plastik kuning. Sedangkan bungkus puit dimasukkan ke tempat sampah non-medis. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan. Petugas wajib menggunakan handscoon dan masker sebelum melakukan pengumpulan limbah. Kantong plastik kuning yang sudah terisi oleh limbah medis kemudian diambil oleh petugas dan segera diikat. Tempat sampah yang kosong kemudian segera dilapisi kantong plastik kuning yang baru. Tahap yang ketiga yaitu penimbangan dan pencatatan logbook. Limbah medis dan safety box yang telah terkumpul dari setiap unit pelayanan kemudian dilakukan penimbangan, dan hasil penimbangan limbah medis kemudian dilakukan pencatatan ke dalam logbook harian limbah medis. Tahapan yang keempat yaitu pengangkutan. Petugas melakukan pengangkutan limbah medis menggunakan wheel bin atau troli beroda menuju ke TPS limbah P3. Tahap yang kelima yaitu penyimpanan sementara. Limbah yang telah terkumpul kemudian dilakukan penyimpanan di TPS sambil menunggu waktu pengambilan limbah oleh pihak ketiga. Tahap keenam yaitu pengolahan atau pemusnahan. Puskesmas Wangon 2 bekerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan pengelola limbah
yang mempunyai legalitas untuk proses pemusnahan limbah. Pengelolaan limbah yang baik menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya izin operasional puskesmas, juga menjadi syarat penyelenggaraan akreditasi. Jika pengelolaan limbah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada tidak lolosnya akreditasi di puskesmas. Mari kita kelola limbah yang aman dan benar. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman menuju Indonesia yang sehat di masa kini dan mendatang.